Do you feel the vibes? Pemerintah, polisi dan sebagainya, kami tidak menuntut bila kami tidak jadi korban. Makanya kami harap kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Menteri ESDM, kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Camat, kepada Kapolsek, kami mohon 10 jari di atas kepala supaya pengoboran ini diaktifkan kembali. Cuma yang kami mohon, yang kami minta kepada bapak-bapak, pembinaan agar kejadian seperti yang sudah ini tidak kembali. Demikianlah yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan duku-duku Bamandung yang tadi sampaikan narik-narik dalam hanya dalam tapi daripada saudara katanya anggota DPRA Tungku maka dalam hanya moga-moga bermanfaat bagi kitanya. Kita yang tak angan-angankan, kita yang tak harapkan, moga-moga tercapai hendaknya. Amin. Kepada Tunku Iskandar Al-Falaki, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara Lun Memandung yang di Kecamatan Antopera, mungkin yang hadir pada tempat berbahagia pagi menjelang siang ini adalah tidak hanya di Desa Pasir Putih, tapi juga di desa-desa tetangga yang di sekitar kawasan lokasi pengoboran minyak yang menimpa musibah kita kemarin. Terima kasih juga saya ucapkan atas undangannya sehingga saya berkesempatan untuk hadir bertemu dengan saudara-saudara saya di sini. Saya sendiri sudah 3 hari dengan hari ini pasca ledakan sumur berada di Kecamatan Rantau Perlah. Pertama mengunjungi lokasi kebakaran, kedua mengunjungi warga yang dirawat di rumah sakit baik di Perlah, ID. Kemudian kemarin saya menjenguk seluruh keluarga korban yang meninggal, terutama di Kecamatan Rantau Perlah. Dan hari ini kita bertemu di sini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sudah menyampaikan aspirasinya, unek-uneknya terkait dengan pasca insiden yang terjadi. Bagaimana sikap masyarakat yang ada khususnya di Kecamatan Rantau Perlah untuk proses keberlanjutan pekerjaan terutama di sektor pengoboran tambang rakyat ini. Ya, apapun yang bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan, tentunya ini menjadi agenda utama kami, khususnya saya yang mewakili Dapil Aceh Timur, khususnya Perlah, akan menjadi agenda utama DPR Aceh. Dari hal ini juga sudah saya sampaikan dalam sidang paripurna DPR Aceh di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur. Gubernur juga merespon dengan baik. Nanti kita akan panggil Dinas SDM, akan kita panggil pihak terkait, termasuk perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pengoboran minyak di Aceh Timur, di Blok A, baik itu Pertamina maupun Menko. Nah, untuk ke depan harus ada solusi yang terbaik. Sebagaimana harapan bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan tadi, artinya masyarakat penambang lokal yang melakukan aktivitas tradisional tidak merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah. Harus hadir mencari jalan keluar terbaik, bagaimana langkah-langkah ke depan sehingga angka pengangguran ini bisa tertangani. Saya mendapat informasi selama 3 hari di Aceh Timur itu ada 1.000 lebih jiwa yang mengantungkan harapan dari aktivitas tambang rakyat ini.
Dalam satu sumur ya ada sekitar 10 jiwa. Ya, dalam satu sumur ada sekitar 10 jiwa. Dan juga ada warga-warga lain yang menggantungkan harapannya misalnya menjadi sopir mobil untuk mengangkut minyak. Begitu juga untuk warga yang melakukan leles minyak. Ada juga warga yang mengupah saat pemuatan minyak. Jadi semua masyarakat, baik pemuda, komponen, termasuk mantan kombatan, selama ini melakukan aktivitasnya di sektor tambang rakyat ini. Ya, oleh karenanya, solusi ke depan yang win-win solution yang harus kita tawarkan kepada pemerintah. Karena tambang ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kami juga akan duduk kembali dengan gubernur. Artinya pemerintah harus membentuk satu badan, baik itu badan usaha daerah, yang akan melakukan pembinaan terhadap kelompok para pekerja tambang rakyat. Pembinaan ini bisa diberikan dengan mekanisme edukasi terhadap standar operasional tambang. Jadi masyarakat yang setelah mendapat edukasi tambang dibekali dengan fasilitas yang memadai atau semi modern, dikawal oleh pemerintah, ini harus diberikan izin untuk melakukan tambang rakyat. Karena yang harus dipahami adalah tambang yang dilakukan oleh rakyat ini adalah bukan tambang miliknya Pertamina, bukan tambangnya milik Medco, tetapi ini tambang milik pribadi, sumur baru yang juga pengeborannya dilakukan di tanah masyarakat sendiri. Besar harapan sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan itu menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagi kami, termasuk nanti bila perlu kami membentuk tim akan bertemu dengan Menteri SDM, kita akan duduk bersama mencarikan jalan keluar terbaik sehingga ribuan masyarakat yang ada di sini bisa melakukan aktivitasnya kembali, tentunya dengan pola yang aman, nyaman, dibekali dengan teknik pengeboran yang tepat, dibimbing oleh pemerintah dan dikawal oleh pihak SDM pemerintah Aceh. Ya, kepada masyarakat, saudara-saudara saya tidak saya himbau untuk sementara waktu ya jangan melakukan aktivitas apapun karena bisa jadi akan membahayakan. Nanti setelah ada keputusan ya apa yang terbaik bagi kita tidak merugikan kelompok masyarakat penambang, informasinya akan kita bagi bersama. Nah, kepada pihak Pertamina ataupun Medco yang ada di Aceh Timur, kami juga berharap semburan minyak di lokasi ledakan jika memungkinkan untuk ditutup. Ya, ditutup apabila perlu dipasang ke kepala palemnya agar gasnya bisa aman keluar, kemudian minyaknya bisa aman keluar, sehingga ada 56 kakak masyarakat yang selama ini diminta untuk mengungsi sementara waktu di rumah sonak keluarga mereka bisa kembali untuk melakukan aktivitas masing-masing. Kami juga berharap bahwa pemerintah pusat ya untuk segera turun dan memberi bantuan termasuk kepada korban yang meninggal, korban yang luka bakar, ya, kemudian masyarakat yang mengungsi yang terkena imbas diberikan jaduk untuk sementara waktu oleh pemerintah pusat. Tapi informasi yang saya dapatkan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, kemungkinan besar dalam waktu dekat bantuan itu akan segera terwujud. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara saya di sini, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sama-sama kita memperjuangkan ini ya agar bapak ibu sekalian juga bisa mencari nafkah, menghidupi keluarga masing-masing. Bagaimana disebutkan tadi anak-anak bersekolah ya, anak-anak mengaji juga butuh perhatian dan dana yang memadai dari bapak dan ibu sekalian. Ya. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi atas undangannya, atas penyampaian aspirasinya. Doakan sehat badan dan dapat memperjuangkan aspirasi bapak-bapak ibu sekalian ini. Saya Iskandar Usman Al-Faraki, anggota DPR Aceh, mewakili dapil Bapak, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.